Saya jadi dikatain tersangka. Ngapain udah umur saya 82 mau masuk-masukin surat orang. Saya masih punya agama, saya masih haji. Saya tinggal mati doang. Emang ini hukum sudah diatur dengan kekuasaan sama duit. Ya kan? Jadi negara kita lama-lama dikuasai sama duit. Jadi bukan keadilan. Keadilan bisa dibayar dengan duit. Halo teman-teman, saya Adnan Parangi. Hari ini saya bersama klien saya, Pak Saad, Haji Saad Fadil Sadi, biasa kita panggil Abah. Jadi saya terus terang tertarik juga dengan kasus Nyoman yang di Bali terkait dengan pemeliharaan landak tersebut, landak Jawa itu. Namun kemudian beliau tetap didakwa juga. Namun meskipun saya tertarik dengan perkara itu, tapi ada kasus lain yang memang membuat saya sangat tertarik lagi, yakni kasusnya Abah ini, klien saya. Ini kita sudah coba up di berbagai media, namun tidak juga viral, tidak seviral yang perkara-perkara yang lain, kayak kasus landak itu, kasus Verdi Sambo, kasus pokoknya yang viral lah, kasus Vina, ini nggak seramai itu. Nah, padahal ini juga perlu untuk mendapatkan atensi ataupun perhatian dari netizen ataupun publik. Nah, kenapa hari ini kami berdiskusi, kami menyampaikan ini, ya semoga video ini dapat ditonton oleh Bapak Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY, kemudian Gubernur DKI, ya kemudian juga Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, saya ceritakan sedikit terkait dengan kasus Abah ini. Jadi memang kasus Abah ini itu berkaitan dengan tanah. Nah, Abah ini membeli tanah pada tahun 80-an, kemudian pada tahun 90-an, tanah tersebut yang beliau beli, banyak yang terbitin surat. Iya, ternyata banyak yang terbitin surat-surat. Di antaranya terbit girik, kemudian terbit berita acara penelitian dari pertanahan, akte hibah, terus sertifikat palsu. Sertifikat palsu, pokoknya banyak deh yang terbit. Ada rekayasa lagi girik baru 815 sama 157. Ya. Ya, semua pada ngakuin, akhirnya banyak yang pada ngakuin di tanah itu. Ya. Dari akibat itu akhirnya saya pusing ke kanan, ke kiri, lapor sana, lapor sini. Nah, terakhir baru saya tahu ada pelang di tanah saya itu Pramuka. Tanah ini akan dibangun kantor pengadilan negeri Jakarta Pusat. Oh, kantor pengadilan negeri Jakarta Pusat. Kaget. Tahun berapa itu, Bah? Sekitar tahun 92. Tahun 92, teman-teman. Tanah ini mau dibangunkan kantor pengadilan Jakarta Pusat. Itu bisa dibuktikan dengan apa, Bah? Ya, waktu itu saya protes. Saya bikin surat. Pertama, saya bikin laporan ke wali kota. Laporan ke wali kota. Tahun 87 tuh. Kok ini ada girik di atas tanah saya. Ya. Katanya mau dibebasin oleh Departemen Kehakiman untuk kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nah, bentar, Bah. Teman-teman, ini kasusnya adalah kasus tanah yang berlokasi di Jakarta Pusat. Pramuka Ujung, Jakarta Pusat. Pramuka Ujung, Jakarta Pusat. Jadi, klien saya ini, Abah ini, dilaporkan juga oleh oknum tertentu terkait dengan pemalsuan surat. Saat ini beliau menjadi terdakwa di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang sidangnya masih berlangsung. Besok itu akan masuk pada tahapan pembuktian. Jadi sekarang masih berlangsung sidang pidananya. Bahkan beliau dipasangi gelang tuh. Mana tuh gelangnya, Bang? Ya ini. Nah, ini gelang dari kejaksaan. Karena beliau menjadi tahanan kota. Ini kan miris, teman-teman. Orang yang membeli tanah, lengkap semua dokumen-dokumennya, tapi tiba-tiba dianggap memalsukan surat. Dan kemudian dipidana, didakwa. Ya, bukan tidak mungkin dipidana nantinya. Putusan pengadilan pasti kita tidak tahu seperti apa. Bisa saja memvonis, bisa saja tidak. Makanya sidang ini kita betul-betul membuktikan bahwa memang Abah ini tidak bersalah. Bahwa memang dokumen itu bukan dipalsukan. Jelas asal-usulnya. Nah, tolong Abah jelaskan tuh, bagaimana perolehan girik itu? Asal-usulnya tanah Pramuka Ujung itu yang sebetulnya ada, yang masih C396 ya, atas nama Jaona Suhaman, atas C29 atas nama Kuik ya,
Nah, itu tanah Kuik ahli warisnya jual ke Mariatun. Oke. Ya kan, masih giriknya atas nama Kuik. Ya. Tapi begitu tahun 81 82 saya beli dari Mariatun. Giriknya masih atas nama Kuik. Sehingga kalau mau nyertifikatin harus dimutasi dulu. Girik atas nama Kuik harus ke nama Mariatun. Sehingga akhirnya jual beli sama saya dibikin di akte notaris perikatan jual beli pada waktu tahun 82. 82. Nah, karena belum bisa dibikin akte jual beli karena masih giriknya atas nama Kuik. Ya. Oke. Jadi akhirnya kita minta kuasa dari Mariatun dimutasi Girik Kuik menjadi ke nama Mariatun. Ya, Abah beli dari Mariatun. Beli dari Mariatun. Nah. Itu pun kemutasi juga mesti ada keterangan tidak sengketa dari camat. Keterangan bahwa itu fisik betul dikuasai sama kita. Lurah, camat, semua pengantar. Sampai akhirnya dapat kuasa dari Mariatun, kita mutasi ke yang berhak yaitu kantor IPEDA. Ya, kalau sekarang PBB, dulu kantor inspeksi IPEDA, iuran pajak, ya kan, di KS Tubun, ya, di KS Tubun. Akhirnya setelah diproses udah dimutasi, tahu-tahu surat saya itu nggak bisa dicabut, nggak bisa diambil. Kenapa nggak bisa diambil? Katanya diblokir di Pomdam. Ada yang bilang begitu, diblokir atas laporan siapa? Ahmad Tajab. Nah, akhirnya saya datang. Abah laporin tuh si Ahmad Tajab. Nah, akhirnya kita datangin ke sana. Kita masih ditekan terus sama Pomdam. Akhirnya kita lapor ke Puspom. Abri, ya. Hasilnya? Bahwa kok urusan sipil, militer ikut campur. Nah, akhirnya diadakan pemeriksaan di Puspom Abri, dipanggil masing-masing pihak, akhirnya Tajab yang ngaku dia punya berdasar hibah palsu, ngakuin bahwa emang itu tanahnya Pak Saad. Dikembaliin suratnya, dikembaliinlah suratnya tuh tahun 1992. Setelah saya dikembaliin tuh suratnya, diserahkan sama saya, udah dimutasi sama kantor IPEDA, saya bawa pulang, ternyata tanah tersebut ada pelang lagi. Ada pelang apa? Tanah ini akan dibawa pengawasan wali kota Madya Jakarta Pusat. Tahun berapa itu? Nah, itu tahun 9, kalau nggak salah, tahun 87. Saya datengin ke wali kota, saya laporin, ini apa kok bilang tanah ini ya masih bertahan. Dia bilang di sini tanah Pak Saad udah dibebasin. Dibebasin sama siapa, Pak? Ya kan? Ini ada bukti surat keterangan lurah hutan kayu. Tanggal 22 Juni tahun 63. Sama surat dari Dirjen Bina Marga bahwa tanah Pak Saad emang udah dibebasin. Wah, saya nggak ngerti. Saya perhatiin nih, suratnya benar apa enggak. Akhirnya saya laporin ke Mabes Polri. Bahwa ini surat keterangan lurah hutan kayu ini rekayasa. Menurut Abah ini ada dugaan? Ada dugaan pemalsuan. Sampai terbit girik, ya kan? Begitu saya laporin, dipanggil semua pihak. Nah, di wali kota kita nggak ditanggapin. 2 kali kita lapor, nggak ditanggapin. Tetap dia bilang itu adalah girik 157 sama 815. Akhirnya ke Mabes Polri, ya dipanggil lah masing-masing pihak. Begitu juga yang kita laporin ke gubernur, dipanggil semua instansi yang terkait. Akhirnya ngaku bahwa itu surat keterangan lurah hutan kayu adalah hasil rekayasa. Ya kan, yang dilakukan oleh Sekel atas perintah mafia tanah Ahmad Tajab. Sehingga Ahmad Tajab diproses penyidikan sampai sudah menjadi tersangka. Jadi tersangka dia? Udah jadi tersangka. Cuma pada waktu mau dilimpahkan ke pengadilan, si pelaku Ahmad Tajabnya meninggal. Meninggal. Jadi perkara itu tidak lanjut? Nggak melanjut. Tapi memang yang ngereka surat itu, otaknya yang pertama, lurah sendiri. Namanya. Dia dilaporkan juga nggak? Ya, setelah udah terbit itu 815, dia para mafia nih bekerja sama oknum lurah camat,
Kalau laku dijual, bagi rezeki. Ada pembagian rezekinya, ada saya pegang surat. Oh, ada itu. Ada persetujuan kalau laku dijual dibagi buat camat 30%. Abah dapat dari mana itu dokumen itu? Dari mereka kan ada yang bocorin sama saya dari kelurahan. Oh. Ya kan? Saya baca, saya bikin laporan ke polisi. Saya lapor juga ke wali kota. Tapi wali kota tetap ngedep semua laporan saya ditutupin. Oke. Nah, sekarang kasus yang kita hadapi, yang Abah hadapi, ini kan soal laporan pidana, dugaan pemalsuan keterangan dan pemalsuan surat atau dokumen kan. Nah, berdasarkan kronologi yang Abah kasih ke saya, itu kan keluar surat SIPPT dan SP3L. Itu semua hasil rekayasa. Begini. Karena wali kota pertahankan Girik 815157 nggak berhasil, karena udah ada keputusan dari gubernur mencabut dan membatalkan surat-surat Girik baru akibat adanya surat produk palsu, yaitu surat keterangan lurah Utan Kayu, ya 22 dan sekretaris itu 63 sama surat Binpam Dirjen Bina Marga yang bernama Dr. Anda Sunarko. Ya, itu palsu, emang dibuat sama Ahmad Ajab, ya. Nah, begitupun hasil pemeriksaan konfrontasi di Mabes Polri ngaku. Nah, yang nerbitin Girik 815 pertama-tama memang Ahmad Ajab dibantu sama lurahnya. Saksi dia nggak tahu, padahal dia tahu semua berkas. Iya. Maksud saya gini, Pak. Kita bahas yang laporan sekarang, yang perkara yang lagi disidangkan. Jadi terkait terbitnya SIPPT dan SP3L yang menjadi dasar sehingga Abah dilaporkan. Jadi teman-teman, Abah ini dilaporkan terkait pemalsuan surat dan pemalsuan keterangan dalam dokumen. Yang mana Girik yang beliau pegang itu dianggap tidak asli atau palsu. Nah, sementara pelapor itu tidak melampirkan ya di dalam berkas perkara Girik yang menjadi pembanding bahwa Girik klien saya ini itu adalah Girik palsu. Seharusnya kalau dikatakan itu adalah Girik yang palsu, maka ditunjukkanlah yang asli. Nah, namun itu tidak ada. Pelapor hanya berdasar pada berita acara pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Jakarta Pusat, kemudian SP3L surat itu program pemerintah DKI di kala itu. Makanya untuk menyatakan bahwa Girik ini palsu sama sekali belum ada dokumen pembanding. Belum ada pembanding. Namun kita bisa membuktikan bahwa asal usul Girik Abah itu dari mana berdasarkan dengan bukti-bukti jual beli. Ini ada AJB-nya. Nih, ini jual belinya. Tuh, nih jual beli. Ada AJB-nya, teman-teman. Terus juga ada lagi surat, ya, ini surat jual beli. Nah, ada lagi surat keterangan dari lurah camat nggak sengketa. Ini tahun oh iya, ini yang kemarin ya, tahun 83. Ya, tidak sengketa. Lurah camat, ini lurah, ini camat. Iya kan? Camat mengetahui ya. Mengetahui. Rawasari ya. Rawasari, Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Iya kan? Udah begitu. Ini dokumennya udah. Pajak PBB-nya semua ada. Tahun 83, 82. PBB-nya dari tahun 82 sampai 85 ada nih. Iya kan? Nah, begitu juga keterangan lurah camat tahun 84 ada. Iya kan? Ada, ya. Nah, semua. Rekomendasi pada waktu sebelum kita beli, Mariatun beli tahun 69 ada. Beli ke Kuik itu? Beli dari Kuik, ahli warisnya. Ada, semua. Ada. Ya kan? Nah, komplit. Nah, tahun 69. Dari ahli warisnya, fatwa waris ada. Ya kan? Bahwa ahli waris Kuik ngejual ke Mariatun. Melalui lurah camat setempat. Betul. Lurah Rawasari, camat Cempaka Putih. Ya kan? Terlepas daripada ini, pajaknya dari tahun 69 pun masih ada. Ini nih yang kita lampirkan kemarin, kita perlihatkan di pengadilan waktu pembuktian.
ini bukti pembayaran pajak tahun 69. 69. Bagaimana mungkin teman-teman atau kira-kira bisa nggak pembayaran pajak tahun 69 terhadap lokasi itu, pembayaran pajaknya ada, lalu kemudian di tahun 97 keluar pernyataan atau dokumen negara dari Badan Pertanahan menyatakan bahwa itu adalah tanah agendum. Sekarang begini aja, waktu pelaksanaan pramuka, gambar tanah kita tahun 59 aja ada. Gambar Oh, ini peta ya? Iya, peta pramuka. Ini peta tahun 69. 69. Iya kan? Oke. Kan jalan pramuka itu kan tahun 62, 63. Iya, iya. Ya, ini gambar girik kita C29. Ya, Oke. ada semua komplit. Nah, terlepas giriknya sama keterangan riwayat tanah ada dari kantor inspeksi IPEDA. Inspeksi IPEDA. Oke. Dulu belum ada PBB, yang ada kantor inspeksi IPEDA. Iya, iya. Bayar pajak tahunan. Ya kan? Pajak tahunan. Giriknya ada, ya kan? Surat kematian almarhum Kuik ada. Iya, iya. Wah, Ya. ini udah lama banget berarti. Semua ada. Apalagi yang ada, ya. Semua ada. Sekarang mau dibilang pengantar dari lurah camat, semua komplit. Ya kan? Pengantar pernyataan dari lurah ada. Ya kan? Dari lurah tahun 77. Tahun 77 ada. Ya kan? Ya kan? Semuanya komplit. Ya kan? Terus kita mutasi menjadi girik yang baru 8 lurah camat stempelin. Iya, iya. Ya kan? Ini waktu mutasi ya, 86 ya. Iya, 86. Ya kan? Kuik. Lurah camat stempel menerangkan tanah Kuik udah dijual ke Mariatun. Oke, teman-teman. Ini bukti yang dimiliki oleh kami atau oleh Abah atau klien saya. Semua bukti ini kita lampirkan dalam persidangan untuk meyakinkan majelis, meyakinkan hakim bahwa memang perkara ini tidak layak atau tidak apa ya? Nggak benar. Enggak, ya. Intinya bahwa tidak boleh didakwakan kepada klien kami terkait dengan pemalsuan keterangan ataupun pemalsuan dokumen. Buktinya lagi, M1 Bungur dikeluarkan oleh BPN, ya. Padahal itu girik yang kita pegang dari 396. Ya, teman-teman. Coba. Jadi di lahan yang menjadi lahan Abah ini itu ada dua, girik nomor 29 dan 396. Nah, girik yang 396 ini sudah terbit sertifikat tanpa sepengetahuan Abah ini. Makanya terhadap sertifikat itu digugat bahwa memang putusan menyatakan, putusan pengadilan yang sudah ingkrah itu menyatakan bahwa tanah itu yang sertifikat M1 itu batal, tidak sah, dan yang berhak adalah pemiliknya 396, yaitu saya. Ya, jadi yang pada intinya menyatakan bahwa girik 396 milik Abah itu adalah sah miliknya dia, M1 dan Bungur sertifikat batal. itu dinyatakan batal demi hukum atau tidak berkekuatan hukum. Nah, makanya kalau tiba-tiba dikatakan bahwa girik beliau itu palsu, tidak tercatat di kelurahan dan lain sebagainya, bagaimana mungkin BPN bisa menerbitkan sertifikat atas girik tadi, girik 396 itu? Karena itu nggak masuk akal. Karena proses penerbitan sertifikat itu melalui banyak tahapan. Mulai peninjauan, dan kedua harus suratnya ada di tangan BPN. Justru suratnya ada sama kita. Ya, kemudian girik itu harus disita karena akan jadi warkah di BPN nanti. Iya, tapi nggak ada warkahnya di BPN. Tahu-tahu terbit. Yang nerbitinnya juga orang BPN. Pada waktu zaman itu dia sebagai wakil kepala kantor agraria. Masih zaman agraria. Gitu. Sebelum BPN agraria dulu. Iya, betul. Nah, teman-teman, saya yakin yang menonton ini mungkin ada yang kurang paham dengan materi ini. Ada juga yang paham, apalagi kalau khususnya orang hukum atau pengacara. Nah, intinya pesan saya adalah bahwa terhadap kasus-kasus seperti ini memang betul-betul harus kita seriusi. Karena apa? Banyak banget mafia tanah yang berkeliaran, yang dilindungi oleh bekerja sama dengan oknum-oknum pemerintah. Ini akan sulit bagi kita untuk menegakkan kembali kedudukan
apa namanya, girik, sertifikat atau alas hak yang Iya. dimiliki oleh masyarakat. Karena banyak oknum BPN sendiri bekerja sama dengan mafia tanah. Nah, itu yang parah, Mbak. Itu yang Oknum repot. BPN, oknum aparat penegak hukum, ini Iya. kan banyak nih ditangkap-tangkapin Iya. semua nih. Itu yang bikin susah kita. Nah, Ya. seandainya video ini ditonton oleh Pak Presiden atau apa namanya, Saya siap Menteri dihadapin Agraria, dimanapun. apa yang Abang mau sampaikan? Saya menuntut keadilan. Seharusnya yang ngelapor itulah yang melakukan kejahatan. Bekerja sama dengan BPN Pusat, BPN Kanwil DKI. Menerbitkan surat berita acara penelitian yang baru dikeluarin tahun 97. Nah, surat kita dari tahun 60. Surat Belum. ya benar-benar. Iya. Surat apa dari tahun 60? Penelitian lapangan dibilang tanah negara. Buktinya nggak ada. Bukti hak sewa negaranya nggak ada. Iya. Nah, ini kan semua dokumen-dokumen kan kita punya nih. Ada semua. Kita apa namanya, buktikan di pengadilan teman-teman bahwa kita punya girik atau Abah punya girik itu bukan girik palsu. Semoga proses sidangan ini lancar. Hakim ataupun majelis yakin bahwa Abah tidak bersalah dalam perkara ini. Oke, mungkin itu saja dari kami karena Ya, terkait saya bingung sekarang. Yang bengkok jadi lempeng, yang lempeng jadi bengkok. Jadi hukum diatur karena kekuasaan. ya Jadi teman-teman, korban buat rakyat kecil. umur Abah ini sekarang sudah 80-an tahun lebih, 82, masuk 82 83. tahun. Kemudian tanahnya beliau dikatakan sebagai tanah Eigendem. Beliau sangat sakit hati dengan hal itu. Padahal beliau punya bukti-bukti yang kuat. Oke, itu diskusi kita hari ini. Kalau ada teman-teman yang paham terkait persoalan tanah ataupun pertanahan, silakan dikomentari ya teman-teman. Semoga komentar Silahkan teman-teman datang, bisa membantu. dokumennya semua asli ada sama saya. Ya kan? Semoga Sekarang saya jadi dikatain tersangka. Ngapain udah umur saya 82 mau masukin surat orang. Saya masih punya agama, saya masih haji. Saya tinggal mati doang. Emang ini hukum sudah diatur dengan kekuasaan sama duit. Ya kan? Jadi negara kita lama-lama dikuasai sama duit. Jadi bukan keadilan. Keadilan bisa dibayar dengan duit. Mudah, cukup itu aja saya kasih tahu. oke, teman-teman, komentar kalian sangat membantu perkara ini bisa ditonton ataupun dipahami oleh banyak orang, bahkan bisa sampai ke pemerintah terkait. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.